Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kali ini adalah podcast yang kedua ya teman-teman. Alhamdulillah sesuai dengan janji saya kemarin di grup, bahwasannya saya akan membahas tentang mustajabnya doa, mustajabnya sedekah ketika kita sambil mendoakan orang lain. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika dulu sebelum menikah ya. Sekitar usia 23 tahun atau 24 tahun itu memang kan sudah waktunya menikah ya. Di situ intinya adalah saya pengen mendapatkan jodoh yang terbaik gitu. Saya berdoa dan saya menggunakan fasilitas yang Allah berikan ya. Saya terinspirasi dari salah satu hadis riwayat Muslim, bahwasanya ketika seorang muslim mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat Allah akan mendoakan orang tersebut dengan doa yang serupa, atau artinya adalah mengamini. Nah, yang saya lakukan ketika dulu sebelum menikah, karena saya pengen menikah, mendapatkan jodoh yang terbaik, akhirnya adalah saya mendoakan orang lain dengan mendoakan yang memiliki hajat yang sama. Jadi teknis yang saya lakukan adalah waktu itu saya ngelis nama teman-teman saya yang belum menikah, itu siapa aja, dari yang usianya masih muda sampai yang usianya udah ya mungkin 30-an atau bahkan lebih tapi belum menikah. Itu saya doakan setiap hari bergantian. Nah, jadi setiap saya sedekah subuh, saya berniat mendawamkan sedekah subuh dan berniat untuk mendoakan orang lain bergantian. Jadi teknisnya adalah seperti ini. Setiap sedekah subuh saya berdoa, ya Allah, semoga dengan berkah sedekah subuh ini Engkau berikan jodoh untuk Fulana bin Fulana. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, yang taat, yang cinta, yang takut sama Allah dan Rasulullah, yang memiliki hati yang baik, yang menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Itu saya doakan teman saya satu persatu gitu. Jadi emang saya mengambil fadilah ini, mengambil keutamaan ini dengan hadis tersebut, dan juga mengambil berkahnya sedekah ya, mengambil akhirnya itu dengan berkah sedekah, dengan berkah mendoakan orang lain, alhamdulillah Allah berikan saya jodoh di waktu yang baik, dan bahkan dengan cara yang baik juga gitu, alhamdulillah gitu. Sampai saat ini ya kita berjuang bersama-sama di yayasan gitu. Nah teman-teman, semoga dengan cerita ini yang sedikit ya itu bisa menginspirasi teman-teman gitu. Jadi Allah tuh memberikan kita fasilitas gitu. Rasulullah memberikan kita fasilitas, dalam hadisnya juga disebutkan ya, ketika seseorang itu punya hajat, udah sedekah gitu. Atau mungkin kita salah satu fadilahnya juga ketika sedekah, kenapa kita ngambil berkahnya subuh, karena kan subuh kan pagi hari ya, ketika kita beraktivitas gitu ya, seharian beraktivitas, insya Allah akan menghindarkan kita dari segala bala gitu, dari segala musibah. Dalam hadis juga disebutkan bahwasannya ketika seseorang itu bersedekah itu nggak akan mendahului gitu, jadi bala musibah itu nggak akan mendahului sedekah gitu. Makanya kenapa kita mengambil waktu pagi, karena pagi adalah sebelum aktivitas, kita bisa menjaga diri kita dalam seharian. Di pagi hari semoga seharian itu dihindarkan dari segala musibah, dari bala, dan Allah jaga kita dan berkah sedekah. Makanya banyak banget nih testimoni yang teman-teman donatur yang cerita, atau mungkin orang-orang yang di followers kita di Instagram cerita, alhamdulillah dengan berkah mungkin nggak cuma ngasih makan kucing, pas ngantar anak udah keserempet, alhamdulillah posisinya baik, nggak berdarah, nggak sakit, nggak gimana gitu. Ada juga yang masya Allah berkah uang tinggal 1.000, benar-benar disedekahin buat sedekah subuh, terus masya Allah tiba-tiba Allah berikan rezeki lewat yang temannya yang mungkin dulu berhutang, terus tiba-tiba ngasih uangnya, bayar hutangnya. Kan itu mungkin istilahnya adalah rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi teman-teman, semoga cerita yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang mendengarkan. Semakin semangat, mungkin teman-teman yang pengen belum ada pekerjaan, terus kemudian belum ada pengen mendapatkan jodoh juga, pengen mendapatkan keturunan, atau mungkin hajat-hajatan, itu boleh sedekahi gitu, karena kita boleh kok mentawasuli amalan kita dengan mungkin bersedekah, mungkin amalan-amalan yang lain, itu sangat bisa. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, semakin semangat sedekah, semakin semangat berbuat baik, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, dan insya Allah berkahnya itu akan kembali kepada teman-teman semua yang mengeluarkan. Entah itu akan disedekahkan kemanapun, itu insya Allah berkahnya akan kembali kepada teman-teman yang bersedekah gitu. Nah mungkin cukup dari sini, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.